pendidikan apa yang diberikan oleh Al-Quran yang harus dimaksimalkan oleh seorang ibu, sehingga ketika rasa ini keluar dan dia hidup, anak kita itu atau anak ibu lahir dalam keadaan yang baik dan punya aktivitas yang baik. Ternyata kesolehan anak-anak nanti setelah dilahirkan itu bergantung pada 3 proses ini. Kalau ibu tidak menjalani 3 proses ini dengan baik, maka nanti saat dia terlahir tidak mudah untuk mengembalikannya. Nah, sekarang saya mau turunkan, barangkali ada yang masih dalam proses ini, atau yang sudah lewat misalnya, yang nanti akan diturunkan kepada anak-anaknya. Saya cepat saja, karena ini bukan bahasan inti kita. 1. Quran surah ke-7 tadi, ayat 189. 2. Quran surah 3 ayat 35 sampai 37. Dalilnya di hadis Al-Arba'in saja paling cepat. Nomor hadis yang keempat. Ibu ingin anaknya pintar? Pintar. Ingin anaknya pintar? Baik. Sebentar Bu. Kita nanti bagikan. Ya, kita nanti bagikan. Pintarnya tidak main-main. Karena pintar dari segi ingatan dibagi 4 bagian. Oleh orang sekarang. Cepat ingat, lambat lupa. Itu bagus. 2, cepat ingat, cepat lupa. Agak repot. 3, awas hati-hati. Lambat ingat, lambat lupa. 3, itu nggak apa-apa. 4, ini yang agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Saya sudah ceramah 1 jam. Ibu paham? Belum. Masya Allah. Saya ulangi ya. Ya Ustadz. 30 detik lagi saya terangkan. 30 menit saya selesaikan. Sekarang paham? Belum. Begitu selesai ceramah, paham Ustadz. Keluar masjid, lupa. Nah, itu yang keempat. Nah, saya kasih rahasia ya. Ada rahasia terbesar. Dan ini telah dibuktikan ketika turun Al-Quran di masyarakat paling terbelakang. Masyarakat paling terbelakang di muka bumi setelah di research dulu zamannya jahiliyah. Itu luar biasa. Banyak tertinggal, banyak kebodohan dalam arti perilaku, adab dan akhlak. Dan mohon maaf, banyak tindakan-tindakan buruk terjadi. Turun Al-Quran, dipraktekkan itu tiba-tiba melahirkan orang yang cerdas luar biasa, bisa menaklukkan Persia, mengalahkan Romawi, dan menemukan banyak penemuan. Apa di antara rahasianya? Yuk kita lihat pelan-pelan. Ternyata ibu, salah satunya, setiap ibu-ibu muslimah yang muslim-muslim pada saat itu diminta oleh Nabi SAW memaksimalkan 3 fase tadi. Sekarang perhatikan baik-baik. Ya. Dan terlahirlah generasi yang kelima dari segi kepintaran. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi orang yang kelima ini bukan ingin ingat, ingin lupa susah Bu. Bayangkan, mau lupa susah, bukan mau ingat. Ini yang kelima. Apa rahasianya? 1. Dalam masa kandungan, orang tuanya, terkhusus ibu itu seringkali meningkatkan amal saleh. Awas ya, nanti saya sampaikan informasi pada Anda yang sekarang sering meresearch Al-Quran dan hadis, itu orang-orang Yahudi sekarang. Jangan salahkan dengan perilakunya, karena yang punyanya itu kita tidak menguraikannya. Di mereka research, mereka kerjakan. Walaupun mereka meyakini isinya, tapi mereka tepikan keyakinannya. Sekarang lihat baik-baik. Lihat baik-baik Quran surah 7 ayat 189. Ya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'wallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ada isyarat di ayat ini, kalau fase kandungan sedang dialami, maka orang tua, terkhusus ibu ataupun calon ayah, paling minimal itu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya terlahir dalam keadaan yang saleh. Kalau ibu ingin teruskan lagi, contoh Hannah. Ibu pernah dengar nama Hannah? Istrinya Imran. Ibu kenal Imran? Biasa. Ibu ini kenapa ya? Imran, ya. Imran disebutkan di Quran surah ketiga, Ali Imran, keluarganya Imran. Ya, Imran itu ya kekerabatannya dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kerabatan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Sayyidah Sarah. Baik, Imran menikah dengan Hannah.
Hannah saat menikah dengan Imran kemudian mengandung, perhatikan, apa yang dilakukan oleh Hannah diabadikan di Quran untuk memberi petunjuk pada para muslimah kemudian hari. Lihat baik-baik. Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Ketika Imran pelajari, itu pelajari, pahami ketika Imran punya istri namanya Hannah saat mengandung itu sering memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Paling minimal kata Allah, dia rajin berdoa. Ya Allah, mohon jadikan anak saya anak yang saleh, anak yang dekat denganmu, jadi ahli ibadah. Perhatikan, dalam kandungan ada sunnah dalam Al-Quran. Bagi setiap perempuan yang punya sifat-sifat ini, yang tidak dimiliki oleh laki-laki, jika dalam masa kandungan itu, maka perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik. Sekarang, saya saat mengandung istri saya baik. Saya saat mengandung istri saya, yang pertama, ya Muhammad Hamilul Quran, kami konsultasi pada seorang dokter muslimah. Datang untuk melihat kondisi fisik. Perhatikan apa yang terjadi. Ini kalimat nyata dan saya masih ingat betul sampai saat ini. Beliau katakan, Pak, sudah ada penelitian dokter-dokter muslim se-Asia, ahli kandungan. Dan beliau belum tahu ayatnya. Ternyata kalau seorang perempuan itu mengandung dan orang tuanya sering banyak berbuat kebaikan, terkhusus bagi seorang muslim sering berbuat amal soleh, maka itu akan langsung berdampak pada kandungannya, pada anaknya. Memberikan dampak. Apa yang memberikan dampak itu? Mitokondria, 75% tadi. Dimohon maaf Bu ya, kalau itu langsung diberikan, diamalkan oleh ibu, petunjuknya cuma di Islam. Ibu rajin baca Quran, meningkatkan amal soleh, rajin tahajud, rajin puasa. Demi Allah saya katakan, mengandung, melahirkan, menyusui. Punya potensi di 3 fase ini untuk mewariskan genetik berupa mitokondria, membentuk anak yang hebat. Hebat intelektualitasnya, emosionalnya, plus juga intelektualnya. Tolong manfaatkan ini. Dan kalau ibu berjuang memberikan yang terbaik di masa itu, maka Masya Allah pertaruhannya surga. Wafatnya langsung syahid. Kalau ibu amal salahnya sedikit, amal solehnya banyak, wafat saat mengandung, wafat saat melahirkan, wafat misalnya saat menyusui, maka mohon maaf, itu nilainya sama dengan syuhada. Wafat dalam keadaan syahid seperti orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. 2. Saya baca hadis sahih riwayat Al-Bukhari di Al-Adabul Mufrad. Pernah ada seorang pemuda, Bu, saking Nabi memuliakan 3 keutamaan ini, Nabi saja memuliakan ibu. Kenapa ibu tidak memuliakan diri sendiri? Ya, cara memuliakan ini maksimalkan dengan memaksimalkan momen itu pada kebaikan-kebaikan. Seorang pemuda ingin berjihad, dia berangkat. Tiba-tiba dilaporkan oleh temannya, ibunya menangis karena belum siap melepasnya. Itu jihad yang taruhannya surga, dipanggil oleh Nabi, pemuda itu, datang sini, kata Nabi. Begitu datang, apa kalimatnya? Pulang pada ibumu, buat dia tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Ibu bayangkan, rasa tadi yang sangat dalam, yang pernah mengandungnya, yang pernah melahirkan, yang pernah memberikan ASI, belum memberikan kesiapan dia untuk berjuang keluar, Nabi memindahkan jihad di medan perang kepada jihad di rumah untuk berbakti pada ibunya. Maksud saya, kalau ibu benar-benar memaksimalkan fungsi ini, maka Allah akan rawat anak-anak ibu untuk berbakti kepada ibu di kemudian hari. Sampai Nabi memanggil pemuda itu untuk kembali berbakti pada orang tuanya. Kalau mohon maaf ya, betul-betul maksimalkan fungsi ini, maka nanti ibu akan lihat di masa depan, anak ibu akan banyak baktinya kepada ibu. Ibu kenal Maryam? Imran kenal, Hannah kenal, Maryam kenal, biasa. Ayo baca lagi Quran surah 3 ayat 35 sampai 37. Kan ibunya yang mengandung, ibu yang mendoakan di situ, ibu yang memberikan nama, ya, dengan suami mendorongnya. Dicarikan pengajar namanya Nabi Zakaria, dibuatkan mihrab. Ketika semua itu dimaksimalkan, turun jawaban. Fataqabbalaha rabbuha. Kata Allah, saya terima ikhtiar ibu dan ayah ini, wa ambataha nabatan hasana. Saya rawat anak ini sampai dia dewasanya. Jadi kalau seorang ibu memaksimalkan 3 fungsi ini, bukan cuma ibu yang berikhtiar merawat anaknya, Allah yang menjaga dia. Ibu bisa jaga anak ibu di rumah, tapi ketika dia mulai sekolah, siapa yang merawat dia di sekolah? Siapa yang memastikan dia punya teman yang baik? Siapa yang memastikan dia bisa jajan makanan-makanan yang baik? Tadi malam kami talk show dengan sahabat kami,
ahli otak, ahli saraf, ya neuropsikolog, ibu bisa bayangkan di rumah saja, itu pengaruh-pengaruh buruk bisa hadir ke rumah. Saat ibu ada di rumah, siapa yang mengawasi dia pegang handphonenya? Jadi kalau ibu tidak serahkan kepada Allah dengan pendidikan yang baik ini, mustahil bu. Mustahil demi Allah saya katakan. Akan ada nilai rasa kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ibu pernah dengar kisah Nabi Ismail ketika akan disembelih? Pertanyaan siapa yang mengandung Nabi Ismail? Ibunya, Sayyidah Hajar. Siapa yang melahirkannya? Sayyidah Hajar. Siapa yang memberikan asinya? Jangan ngarang. Karena saat akan diberikan, asi tidak keluar. Awas, mengarang hanya di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kita harus sepakat, ini pertemuan pertama kita. Kalau tidak tahu, katakan. Wallahu a'lam. Siapa yang memberikan asi kepada Nabi Ismail? Bukan Allahu a'lam. Bukan. Tidak ada. Tidak ada yang memberikan asi, karena tidak keluar asinya. Tapi lihat, Zam-Zam dicari oleh ibundanya, ditemukan, kemudian diberikan bagian dari itu, diganti dengan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya ingin maksudkan, ibu buka nanti buku yang sangat bagus. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Namanya Al-Akhlaq lil Banin. Akhlaq lil Banin. Untuk perempuannya, Akhlaq lil Banat. Akhlaq, pendidikan akhlak untuk perempuan. Atau laki-laki. Jadi ada dua. Pengarangnya Ustadz Umar Ahmad Baraja. Umar Ahmad Baraja. Asalnya ditulis pakai bahasa Arab. Beliau menulis sampai jilid keempat. Mau masuk yang kelima meninggal dunia dalam penulisannya. Baik. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang di bahasa Arab. Coba lihat jilid yang kedua. Warnanya biru. Halaman 25. Paling kanan di pertengahan. Ibu lihat ini kalimatnya. Jarang diketahui ketika Nabi Ismail akan dikorbankan itu, kemudian diganti dengan sembelihan yang besar. Tidak banyak orang tahu ada 3 peristiwa yang sangat menarik. Begitu mau dikorbankan, disembelih, kata Nabi Ismail, ya abati, duhai ayah, mohon tajamkan pisaunya sebelum saya disembelih, supaya dengan pisau yang tajam itu mempercepat penyembelihan saya dan mengurangi rasa sakit yang mungkin akan saya alami. Bukan karena sakitnya, saya khawatir kalau saya terlihat meronta, ayah tidak tega menyembelih saya. 2. Ya abati, duhai ayah, mohon kencangkan ikatan ini, diikat, supaya nanti saya khawatir kalau ikatan terlampau longgar, saya bergerak sedikit, ayah merasa iba untuk menyembelih saya. 2. Dan ini jadi sunnah di kemudian hari, kalau ingin menyembelih, tajamkan pisaunya, kemudian kuatkan ikatannya. Tapi lihat yang ketiga. Ya abati, duhai ayah, tolong pisahkan gamis putih yang saya pakai ini. Mohon lipatkan dengan baik dan berikan sebagai tanda cinta kepada ibunda yang telah melahirkan putra satu-satunya. Hadiah terakhir untuk ibunya. Di dalam wafatnya saja, dalam tanda petik, di penghujung yang ia rasakan nyawanya akan melayang, itu masih memikirkan ibundanya. Dari mana semua itu terlahir? Karena perhatian ibu yang begitu besar kepadanya. Zam. Dan karena itu semua kisahnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdirnya diganti sembelihan dengan sembelihan yang lain.